Polisi telah menetapkan Ivan Sugianto, pria yang menyuruh siswa bersujud dan menggonggong, sebagai tersangka. Indonesia siap beri kejutan kepada Jepang dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Halo, selamat pagi pemirsa. Ini pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Aulia Wardani. Dan saya Cika Mutazam, dan pemirsa inilah ini pagi selengkapnya. Kita awal informasi pagi ini, pemirsa. 2 pencuri kabel pompa air dibekuk ketika beraksi di underpass Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat tertangkap basah, salah satu pelaku bersembunyi di atas pipa pompa air dengan ketinggian 5 meter. Petugas menggerebek pencuri kabel pompa air yang beraksi di Jalan Underpass Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku yang bersembunyi di pipa pompa air dengan ketinggian sekitar 5 meter ini ditangkap. Di lokasi yang sama, polisi juga meringkus satu rekan pelaku. Aksi kedua pelaku ketahuan saat petugas Bina Marga curiga, gembok pintu ruang pompa rusak dan lampu padam. Setelah diperiksa, 2 pelaku SL 34 tahun dan SK 30 tahun terpergok tengah memotong kabel pompa sepanjang 7,5 meter. Lokasi ditemukan lagi satu orang yang diduga tersangka, inisialnya S. Nah, dari situ kita temukan beberapa barang bukti yang berada di TKP, ya, yang dicuri. Meski sebelumnya sempat terjadi aksi pencurian serupa di underpass Senen, namun polisi masih mendalami ada tidaknya keterkaitan kedua pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Anggota Komisi 13 DPR menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta, buntut kaburnya 7 tahanan narkotika. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Ainis Pagi. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Sebuah perusahaan pengolahan limbah B3 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat hangus terbakar. Akibat peristiwa tersebut, 7 orang mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah perusahaan pengolahan limbah B3 di Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Banyaknya zat kimia dan bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menimbulkan ledakan. Akibat peristiwa ini, 7 orang mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi untuk mendapatkan perawatan medis. Saat ini kita belum terrealisasi untuk penyebabnya karena belum ada penanganan dari instansi terkait. Untuk korban sendiri, Pak? Untuk korban sendiri tidak ada korban, hanya beberapa luka saja. Ini sedang ditangani di rumah sakit. 9 mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi. Usai 6 jam melakukan upaya pemadaman, api mulai berhasil dijinakan. Sementara itu, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Gudang tiner di kawasan Pangkalan Truk Genuk Sari, Semarang terbakar pada Kamis sore. 6 unit mobil pemadam kebakaran Kota Semarang dikerahkan untuk menjinakkan api yang membakar habis seluruh isi gudang. Gudang tempat penyimpanan tiner di kawasan Pangkalan Truk Genuk Sari, Semarang ludes terbakar pada Kamis sore.
Api cepat membesar dan menyambar karena gudang menyimpan banyak material yang mudah terbakar. Kobaran api yang sempat membesar juga membuat atap bagian depan gudang ambruk. Warga sekitar mengatakan sempat mendengar suara ledakan sesaat sebelum api membesar. Tiner ya? Iya, ada dinnernya ya. Sempat ada ledakan, Bu? Ada. Berapa kali? Dua kali, 3 kali aja. Penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam pemeriksaan polisi dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk penyebab pemastian kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan karena masih dalam pemadaman api ini, ya kami masih menunggu sampai nanti benar-benar api padam. Kebakaran tersebut meludeskan seluruh isi gudang, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Sedangkan kerugian akibat kebakaran masih didalami polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Polisi telah menetapkan Ivan Sugianto, pria yang menyuruh siswa bersujud dan juga menggonggong sebagai tersangka. Sebelum ditangkap, Ivan mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Apa? Ya ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud? Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Tim gabungan PPA dan Jatanras Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto di Bandara Juanda pada Kamis sore. Ivan Sugianto adalah seorang pengusaha asal Surabaya yang memaksa siswa SMA untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Apa? Ya ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud? Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Mendorong. Mendorong. Menggonggong dan apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Ini siapa? Aksi Ivan ini juga karena kesal oleh aksi korban yang menghina anaknya. Sebelum ditangkap, Ivan Sugianto sempat melakukan klarifikasi dan menyesali perbuatannya. Ivan meminta maaf kepada orang tua korban dan pihak sekolah. Selain itu, Ivan juga meminta maaf atas arogansinya yang telah membuat kegaduhan di masyarakat. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Sementara itu, untuk menggali keterangan, kini Ivan Sugianto dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan. Apa? Ya ini minta maaf. Minta maaf? Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud? Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Ilyasan, iNews melaporkan. Mendorong. Mendorong. Menggonggong dan apa? Biarin. Tersangka suap vonis bebas 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Meriska Wijaya, yang juga ibu dari Gregorius Ronald Tanur, tiba di Kejaksaan Agung Jakarta. Dan Meriska menjalani pemindahan tahanan dari Surabaya ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Meriska Wijaya tiba di Gedung Kejagung dengan menumpangi mobil tahanan siang tadi. Meriska yang mengenakan baju tahanan hanya tertunduk saat keluar mobil tahanan dan langsung masuk menuju ruang pemeriksaan. Ibu Ronald Tanur ini memilih bungkam saat ditanya awak media soal pemindahannya terkait kasus dugaan suap hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Usai tiba di Kejaksaan Agung, Ibunda Ronald Tanur langsung diperiksa. Penyidik telah memindahkan tempat penahanan dari tersangka MW dari Surabaya ke Jakarta. Pertimbangannya adalah bahwa penyidik melihat perlu ada efektivitas dari penyidikan sehingga yang bersangkutan sebaiknya dipindahkan.
Tidak lama berselang, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard juga tiba di gedung Kejaksaan Agung dengan mobil tahanan. Zarof merupakan tersangka maklar kasus yang juga merupakan satu rangkaian dalam pidana suap vonis bebas Ronald Tanur. Zarof pun memilih bungkam dan langsung masuk ke gedung Kartika Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, Meriska dan Zarof Richard menjadi tersangka atas dugaan pemberian suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap vonis bebas Ronald Tanur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta, buntut kaburnya 7 tahanan narkotika. Hasil sidak ditemukan fakta bahwa CCTV di Rutan Kelas 1 Salemba tidak aktif saat ke-7 napi kabur. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI tiba di rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta pagi tadi. Kedatangan anggota Komisi 13 DPR RI didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Tony Nainggolan. Saat tiba, rombongan langsung melakukan rapat tertutup bersama pihak Rutan Salemba dan dilanjutkan meninjau kondisi sel di dalam rutan. Ketua Komisi 13 Willy Aditya menyampaikan beberapa catatan terkait peristiwa kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari Rutan Kelas 1 Salemba. Menurut Willy, pihaknya sedang menyelidiki kronologis saat peristiwa terjadi dan melakukan pengecekan CCTV. Komisi 13 juga melakukan profiling mengenai 3 narapidana dan 4 tahanan yang kabur, serta dugaan keterkaitan Kepala Rutan Kelas 1 Salemba yang cuti saat peristiwa terjadi. Tadi dari beberapa catatan anggota yang ingin kita lakukan, ini profiling. 7 ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Dan ini yang 3 napi dan 4 tahanan ini titipan dari mana? Apakah polisi, jaksa? Ini kita sedang cek betul. Nah, teman-teman semua, habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan. Nah, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Komisi 13 juga akan membentuk panitia kerja panja pengawasan pemasyarakatan buntut kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari Rutan Kelas 1 Salemba. Komisi 13 akan memanggil mitra kerja seperti Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Hukum untuk mereformasi pemasyarakatan Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Richard, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turun gunung memenangkan pasangan Tri Risma hari ini Gus Hans di Pilgub Jawa Timur. Sementara pasangan nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak optimis bisa memenangkan Pilgub Jawa Timur 1 putaran. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kumpulkan seluruh kader PDI Perjuangan se-Jawa Timur dalam rapat tertutup di Surabaya. Begitu tiba di lokasi, Megawati langsung memasuki ruangan rapat tanpa berbicara kepada media. Namun Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulistiono menyatakan dalam rapat, Ketua Umum PDI Perjuangan perintahkan seluruh kadernya untuk solid menangkan pasangan Tri Risma hari ini dan Gus Hans dalam Pilgub Jawa Timur. Satu, itu pasti soliditas. Disatukan betul bagaimana kita satu pandangan, satu pikiran, satu hati memenangkan pasangan Risma. Sehingga semua terkonsentrasi penuh untuk turun ke bawah, ke lapangan, sampai kepada pemilu. Ketua Umum PDI Perjuangan meninggalkan lokasi bersama dengan calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini.
Sementara lawannya, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, terus bertemu dengan pendukungnya. Di hadapan pendukungnya yang berkumpul di Sidoarjo, Jawa Timur, Hovifah mengajak untuk menangkan pasangan Hovifah dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024 mendatang. Meski optimis menang satu putaran, namun Hovifah tetap berharap agar seluruh tim pemenangannya untuk tetap waspada dan kerja keras memenangkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jatim nomor urut 2. Kawan-kawan ini kerja keras semuanya, dan semua saya berharap tetap kerja keras, waspada, kerja keras lahir batin, tidak ada yang mundur gitu. Jadi saya juga akan terus berikhtiar. Mendekati waktu pencoblosan, masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur terus memaksimalkan kampanyenya di berbagai daerah di Jawa Timur. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pengamanan Pilkada Serentak 2024 terus dilakukan, terutama di wilayah yang diikuti oleh dua pasangan calon. Adanya dua pasangan calon akan berpengaruh terhadap para pendukung dua paslon. Yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Hal ini disampaikan Dankor Brimob Polri, Komjen Pol Imam Widodo pada HUT ke-79 Brimob yang digelar di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Seluruh anggota Brimob agar siap mengamankan setiap wilayah yang dinilai rawan konflik pada Pilkada Serentak, terutama di wilayah rawan berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu dan Badan Intelijen Negara. Untuk mengamankan tahapan Pilkada Serentak, 9.985 personel Brimob dikerahkan. Meski demikian, jumlah pengerahan personel disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, dan pada Pilkada Serentak 2024 daerah diikuti dua pasangan calon sehingga ada kecenderungan situasi bersaing langsung antara dua pendukung. Brimob Polri sudah membagi dalam rayonisasi dalam setiap jajaran Satbrimob daerah. Mereka sudah melaksanakan latihan dan sekarang sudah melaksanakan gelar pasukan dan sudah in-charge di tempat-tempat yang menjadi objek pengamanan. Memang untuk situasi masih fluktuatif, tapi kita antisipasi dan kita sudah on the spot. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam, debit card yang dirancang khusus memiliki banyak manfaat. Selain itu, kartu debit ini juga menawarkan promo menarik di berbagai gerai ternama. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk meluncurkan debit card BTN Prospera eksklusif. Peluncuran kartu debit yang dirancang khusus untuk nasabah pada segmen emerging affluent tersebut diadakan secara serentak di pusat perbelanjaan di 11 kota besar di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pengalaman perbankan yang modern dan personal kepada nasabah. Malam ini juga malam luar biasa buat kita semua karena BTN Prospera terus berinovasi dengan mengeluarkan debit BTN Prospera debit card yang saya yakini dan saya juga Bapak Ibu sudah memiliki semua bahwa kartunya pun juga cantik ya, elegan, dan semoga dengan begitu Bapak Ibu sebagai nasabah setiap BTN Prospera nggak segan-segannya untuk terus menggunakan kartu ini. Debit card BTN Prospera bisa diperoleh dengan membuka rekening 100 juta yang diharapkan dapat mendukung nasabah dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik serta mendorong pertumbuhan sektor nasional. Harapannya nasabah dapat terus bertransaksi dan menikmati benefit-benefit yang ada. Contohnya adalah layanan di airport lounge, juga bisa menggunakan kartu debit BTN Prospera. BTN Prospera itu dimulai untuk dana nasabah di atas 100 juta rupiah. Jadi dengan hanya cukup memiliki pengendapan DPK ataupun dana pihak ketiga sebesar minimal 100 juta, nasabah bisa dapat langsung menikmati seluruh layanan dari BTN Prospera itu sendiri. BTN Prospera memiliki penawaran berbagai manfaat, termasuk promo khusus yang berada di merchant ternama di tanah air. BTN ini kayak ngasih banyak banget diskon dan voucher-voucher yang udah dikasih dari tadi acara ini ya. Tak hanya itu, BTN Prospera juga memiliki program khusus yaitu Movie Night. Dengan promo buy one get one di bioskop ternama untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih istimewa. Dari Jakarta, Rian Rahmat, Muhammad Firmansyah, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.
Penyedap rasa ternama tanah air menjadi bagian dari sebuah kompetisi kuliner bergengsi bertajuk La Cuisine Cooking Competition 2024. Dalam acara yang menghadirkan sejumlah chef profesional ini, pengunjung dapat mencicipi hidangan yang menggugah selera secara gratis. PT Sasa Inti menjadi bagian dan mendukung sebuah kompetisi kuliner bergengsi bertajuk La Cuisine Cooking Competition 2024 yang merupakan rangkaian acara Sail Interfood 2024. Dalam booth-nya, Sasa menggelar demo masak dengan menggunakan produk berkualitasnya yang disulap menjadi aneka hidangan khas Nusantara yang menggugah selera. Dengan diolah sejumlah chef profesional, para pengunjung pun dapat mencicipi aneka hidangan secara gratis. Untuk antusiasmenya gokil banget ya. Ini kita memasuki hari kedua. Kalau ini kan baru buka ya, baru berapa menit buka, udah mulai crowd-nya udah mulai membanjiri Bu Sasa. Kalau misalnya lihat di sana, itu udah mulai transaksinya banyak banget. Jadi mereka bisa cobain hasil-hasil makanan dengan menggunakan produk Sasa, kemudian bisa langsung beli juga produk Sasa di sini. Oke, untuk inovasi yang akan kita buat di sini adalah lebih ke arah kan untuk hotel, restoran, dan catering ya. Jadi yang kita jual sebenarnya adalah bukan produk, tapi ada sebuah solusi untuk para partner bisnis kita. Dan yang akan kita lakukan adalah kita memberikan inovasi menu, new menu idea untuk para partner bisnis kita dan pastinya dengan menggunakan produk kita. Yang dimana dengan menggunakan produk kita, make it simplify, having a good taste, gitu. Partisipasi ini menunjukkan komitmen Sasa dalam mendukung keberagaman kuliner Asia dan memperkenalkan cita rasa autentik Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Nisa Sahid, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Keakraban para penggawa Timnas Indonesia bersama pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong begitu hangat sampai-sampai mereka berani untuk mengerjai Shin Tae-yong latihan di Stadion Madia Senayan. Dalam unggahan di akun media sosial Shin Tae-yong, ia membagikan keusilan para pemain. Sejumlah pemain kompak mengangkat pelatih asal Korea Selatan ini dan menceburkannya ke kolam untuk berendam. Unggahan dari Shin Tae-yong ini ditanggapi positif warganet dan banyak yang melihat momen ini sebagai bentuk keakraban di skuad Garuda. Jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Erick juga menyempatkan diri untuk memberikan semangat kepada para pemain sebelum menghadapi Jepang Jumat 15 November 2024. Satu hari jelang laga pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan inspeksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan Gelora Bung Karno. Erick memastikan jika sejumlah persiapan telah dilakukan, mulai dari pengecekan rumput hingga kamera pengawas TRC Stadion. Demi mencegah terjadinya kebocoran tiket, Erick Thohir mengaku telah menambah 103 unit kamera pengawas CCTV dengan identifikasi wajah. Tadi inspeksi mengenai CCTV kan kita nambah 103 CCTV di mana ada face recognition-nya, jadi nanti Garuda ID plus CCTV kita supaya jaga kebocoran tiket bukan karena komersial, tapi ini karena keselamatan. Dan kita didatangi FIFA, AFC. Sebelumnya Erick Thohir juga sempat menyapa pemain Timnas Indonesia yang tengah berlatih. Erick menyapa para pemain satu persatu dan berbincang bersama mereka sebelum pertandingan melawan Jepang 15 November 2024. Kehadiran Erick untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para pemain sebelum bertanding melawan Jepang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ribuan warga negara Korea Selatan di Indonesia bakal memberikan dukungan untuk timnas Indonesia dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain untuk timnas Indonesia, mereka juga datang untuk mendukung pelatih Indonesia Shin Tae-yong. Ribuan warga negara Korea Selatan di Indonesia bakal memberikan dukungan untuk timnas Indonesia dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari Kedutaan Besar Korea Selatan, ada sekitar 1.300 warga Korea Selatan yang siap untuk memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat ini. Mereka datang mendukung skuad Garuda setelah CEO dari salah satu perusahaan asal Korea Selatan memboyong tiket untuk para diaspora Korea Selatan di Indonesia. Selain untuk timnas Indonesia, mereka juga datang untuk mendukung pelatih Indonesia Shin Tae-yong. Menanggapi dukungan ini, Shin Tae-yong merasa terharu. Ia menyebut kehadiran warga Korea Selatan yang mendukung Indonesia akan menambah semangat bagi skuad Garuda. 사실 우리 한국 교민들이 우리 인도네시아를 위해서 2,000명이나 모집이 돼서 응원해 준다는 것은 상당히 나는 개인적으로 고맙게 생각하고 있다. 한국 대표팀이 경기하는 곳이 아니라 우리 인도네시아 대표팀이 경기하는데 우리 한국 교민들이 우리 인도네시아가 월드컵에 나가기 위해서 한마음 한뜻이 돼서 응원해 준다는 것이 저는 상당히 고무적이고 너무 감사하게 생각하고 있고 그렇게 생각합니다. Dukungan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk hubungan kedua negara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jelang pertandingan timnas Garuda melawan timnas Jepang yang akan digelar Jumat 15 November 2024, berbagai tahapan masuk stadion sudah dipersiapkan. Face recognition atau scan wajah menjadi tahapan masuk baru dan hal ini diberlakukan dengan tujuan keamanan oleh supporter. Tahapan menonton setiap laga sepak bola di tanah air, khususnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, akan melalui beberapa proses yang baru. Tidak akan hanya sebatas menggunakan Garuda ID saat pembelian tiket. Pasalnya, saat hendak masuk Stadion GBK akan ada proses scan wajah atau face recognition yang diklaim tidak akan mengalami gangguan sinyal, sehingga berdampak pada antrean supporter masuk stadion. Akan ada 3 tahapan di bagian depan, yakni face recognition, body checking, dan ticket checking. Yang akan mengecek dan seberapa tertib nanti penonton yang harus sabar gitu kan, menunggu satu-satu, misalnya dicek face recognition dulu, dicek Garuda ID dulu gitu, belum dicek body checking segala macam gitu. Tapi balik lagi, menurut aku pribadi skema yang agak meribetkan ini sebenarnya cukup membantu supporter dan PSSI selaku penyelenggara sendiri, karena dengan begitu orang-orang yang masuk ke dalam stadion itu bisa dipantau dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang mungkin merugikan atau tidak menyenangkan. Tahapan baru seperti scan wajah dan Garuda ID diterapkan dengan tujuan keamanan dan kenyamanan supporter saat menonton pertandingan. Para supporter diharapkan dapat memahami kebijakan ini dan datang lebih cepat agar menghindari antrian yang panjang. Setiap ada yang bikin hal-hal yang tidak baik, itu akan terpantau dan orangnya langsung bisa kita ketahui nama dan alamatnya. Ya, kenapa? Tujuannya apa? Ya apa boleh buat yang paling sederhana lah, kalau misalnya merokok lah di dalam dan sebagainya, bisa nanti pada saat berikutnya dia akan di blacklist, nggak bisa lagi nonton. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PSSI untuk menghadirkan pengalaman menonton terbaik, aman, dan nyaman bagi seluruh penggemar, khususnya timnas Indonesia. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim nasional futsal Indonesia berhasil menjuarai ajang Piala AFF Futsal atau Asian Futsal Championship 2024 yang diselenggarakan di Thailand. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi prestasi dan langkah Federasi Futsal Indonesia serta memberikan bonus dana pembinaan sebesar 7,8 miliar rupiah. Kesuksesan Timnas Futsal Indonesia dalam ajang Piala AFF atau Asian Futsal Championship 2024 di Thailand berbuah manis. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan bonus atau dana pembinaan senilai 7,8 miliar rupiah. Insentif ini diberikan atas kerja keras dan prestasi yang telah ditunjukkan Timnas Indonesia setelah menjuarai Piala AFF Futsal 2024 dengan mengalahkan Vietnam 2-0 tanpa balas di partai final.
ini berbentuk pembinaan. Jadi tadi harapan TC tentu bisa dilakukan karena total yang diberikan pemerintah untuk futsal saat ini sebesar 7,8 miliar 50 juta. Dan ini bentuknya untuk pelatnas dan juga apresiasi kejuaraan ASEAN. Sementara untuk target kedepannya, Federasi Futsal Indonesia akan fokus dalam peningkatan ranking Indonesia dan masuk 4 besar di level Asia serta Piala Dunia. Dengan AFF saja harusnya dari 28 naik ke 24 ya. Harapan kami 1 tahun ke depan menuju AFC nanti peringkatnya bisa naik menembus 20 besar. Tentu kita juga pengen di level Asianya itu masuk 4 besar. Itu untuk target 1 tahun ke depan. Yang penting adalah 2028 kita persiapkan juga. Jadi AFC-nya kita berhasil dan 2028 nanti ada Piala Dunia, kita harus masuk ke Piala Dunia. Dukungan dari Kemenpora, PSSI udah support kita semua ya untuk SEA Games dan Asia Games. Insya Allah futsal putra siap. Timnas Futsal Indonesia juga dipastikan tampil pada Piala Asia Futsal 2026. Hal ini setelah Konfederasi Sepak Bola Asia AFC secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsai News melaporkan. Pemirsa, olahraga dapat menjadi pilihan dalam mengisi aktivitas anak-anak di akhir pekan. Ya, di Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah acara dengan berbagai lomba digelar untuk meningkatkan minat anak. Ratusan anak-anak antusias mengikuti lomba bertajuk Little Champions Day di Mall Ratu Indah Minggu 10 November kemarin. Mengangkat tema Sports for Youngster, kegiatan ini digelar oleh Dispora Makassar bersama event organizer Viano Production Indonesia. Berbagai lomba mengisi kegiatan ini, mulai dari Kids Dash, Ninja Warrior Camp, Speed Climbing, dan Push Bike. 450 peserta mengikuti kegiatan ini untuk memperebutkan 50 juta rupiah. Yang pertama nambah wawasan anak-anak. Sebelumnya anak tidak pernah manjat tebing, jadi bisa rasakan. Terus ada juga permainan apa ini Mama Zidan? Ninja Warrior. Jadi itu coba tantangan untuk anak. Supaya ada kegiatan fisiknya yang lebih baik karena biasanya dia cuma main-main di rumah. Supaya bisa lebih semangat lagi untuk berolahraga. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah untuk membangkitkan semangat kompetisi positif sejak dini. Dengan berbagai aktivitas anak-anak juga diharapkan dapat meningkatkan minat olahraganya. Berjalannya tentunya kami berharap berjalan dengan baik, memberikan kesempatan bagi orang-orang tua untuk mengajak anaknya untuk ikut lomba di acara pada hari ini. Ya, ini tujuan utama kita memang adalah tugas-tugas dari pemerintah Kota Makassar untuk memberikan kepada masyarakat acara-acara, bukan hanya acara-acara yang sifatnya seremonial saja, karena tapi acara-acara yang tentunya bisa membangkitkan minat anak-anak untuk berolahraga sejak usia dini seperti itu. Dalam kegiatan ini, sejumlah pengisi hiburan juga melibatkan anak-anak, seperti penampilan dance dan hiburan menyanyi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.